Tahukah kamu, hewan apa yang paling kuat di dunia? Jika kamu mengira hewan terkuat di bumi adalah gajah, banteng atau badak, berarti kamu salah. Ya, dugaan sebagian besar orang pasti akan mengarah ke binatang-binatang pengangkut barang seperti itu. Secara absolut itu memang benar. Namun jika didasarkan dari presentase beban yang diangkat, mereka tidak ada apa-apanya dengan hewan terkuat yang satu ini. Dia adalah kumbang badak. Jika kita melihat ukuran dan berat badan secara proporsional, hewan ini mampu mengangkat beban yang jauh lebih berat dari beban tubuhnya sendiri. Kumbang badak adalah subfamili dari famili kumbang scarab. Nama umum lainnya, atau beberapa kelompok tertentu kumbang badak adalah kumbang Hercules, kumbang unicorn atau kumbang tanduk. Lebih dari 300 spesies kumbang badak telah dikenali. Ini memang hewan yang super kuat. Ketika mengangkat benda berat, hewan ini diibaratkan seperti seorang pria yang sedang mengangkat beban seberat 60 ton atau mengangkat 60 unit mobil sekaligus. Julukan paling populer untuk hewan ini adalah rhino, karena konstruksi hewan ini memiliki kepala bertanduk mirip cula seekor badak yang berfungsi untuk bertarung melawan pesaing yang berani mencoba merayu pasangannya. Dengan kata lain, tanduk ini digunakan untuk memperjuangkan cinta. Banyak orang percaya bahwa binatang terkuat di bumi adalah gajah. Ya, untuk sementara hal itu memang benar. Gajah mampu mengangkat barang seberat 2000 kg atau 2 ton, tapi sayangnya jumlah ini hanya 33% dari berat tubuh gajah. Jika dibandingkan dengan kekuatan kumbang badak yang mampu mengangkat beban 850 kali lipat lebih berat dari tubuhnya, ternyata gajah jauh kalah kuat jika dibandingkan dengan kumbang badak jika dihitung dalam persentase. Jika kumbang badak ini memiliki ukuran sebesar tubuh gajah, mungkin hewan ini akan menjungkir bulldozer terbesar di dunia yang mencoba mendorongnya. Kumbang badak memang sangat kuat. Tidak hanya kumbang badak jantan saja yang sangat kuat, tetapi kumbang betina juga begitu kuat. Kamu bisa membedakan kumbang jantan dan betina melalui tanduknya, yaitu kumbang jantan memiliki tanduk lebih panjang dan melengkung ke belakang, sedangkan kumbang badak betina memiliki tanduk yang berupa tonjolan. Kumbang dewasa menempel pada puncuk daun, menyerap cairan dan merusak jaringan daun yang masih muda. Kumbang ini banyak terdapat pada berbagai jenis pohon palem, bertelur pada batang tanaman inang yang membusuk. Kumbang badak merupakan salah satu hama yang mengakibatkan kematian tanaman kelapa sawit muda hingga 1,0 sampai 2,5%. Kumbang badak merupakan serangga yang memiliki proses metamorfosis lengkap. Terdapat 4 tahap fase kehidupan. Fase kehidupan yang dimaksud adalah telur, kepompong, dan serangga dewasa. Kumbang badak berpasangan dan berovulasi di tanah humus pada tumpukan daun-daun yang berguguran pada bulan Agustus-September setiap tahunnya. Masa inkubasi adalah 2 minggu dan telur akan berubah menjadi larva, lalu pada bulan ke-10 akan berubah menjadi kepompong, lalu akan melalui masa 1-2 bulan kepompong untuk berubah menjadi serangga dewasa. Biasanya kumbang badak akan mati pada musim dingin di tahun yang sama. Kumbang badak betina dan berkembang biak di berbagai tempat di antara lain tempat sampah, daun-daun yang telah membusuk, atau mengering. Menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit, batang kelapa sawit yang sudah membusuk menjadi tempat yang baik untuk hidup larva kumbang tanduk. Bahkan seekor kumbang betina mampu bertelur sebanyak 35-70 butir atau lebih. Kumbang badak memiliki mandibula atau sepasang bagian mulut yang digunakan baik untuk menggigit atau memotong dan memegang makanan. Mandibula juga biasanya digunakan untuk melubangi pohon atau biasanya ketika mereka menemukan kelapa yang sesuai, mereka akan merusak kelapa tersebut. Cara kumbang badak merusak kelapa adalah dengan cara menggali ke pusat pucuk tanaman dengan kaki mereka yang terdapat barisan duri yang tajam. Kumbang badak termasuk hama kelapa sawit, biasanya mereka menyerang tanaman kelapa sawit yang baru ditanam sampai tanaman remaja. Serangan kumbang ini dapat mengakibatkan tertundanya masa berproduksi sampai 1 tahun dan tanaman yang mati dapat mencapai lebih dari 25%. Beberapa jenis kumbang rusa memiliki dimorfisme seksual, atau bisa disebut kondisi di mana 2 jenis kelamin dari spesies yang sama menunjukkan karakteristik yang berbeda di luar perbedaan organ seksual yang cukup tinggi. Sebuah studi pada tahun 2015 memperkirakan rata-rata jumlah kumbang di angka 1,5 juta spesies termasuk kumbang badak yang satu ini. Kumbang dapat ditemukan di hampir semua habitat, termasuk air tawar dan pesisir pantai dan bahkan kumbang dapat hidup di tanaman yang sudah kering atau mati seperti banyak terjadi pada hutan tropis yang memiliki fauna kumbang relatif besar dan beragam.